Pokok-pokoknya adalah bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap Dr. Bonatua Silalahi, tempat tanggal lahir Medan 20 Mei 1997, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan peneliti independen, beralamat di Cawang. Ya, cukup. Dengan ini mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Dan yang kedua adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023. Dan yang ketiga adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oke, itu cukup ya. Sekarang Anda terus ke legal standing saja, nanti akan kita nasihatkan. Jelaskan legal standingnya apa, kira-kira. Kenapa Anda merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian? Silakan jelaskan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 23 Tahun 2023 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bahwa norma-norma dalam peraturan perundang-undangan tersebut meniadakan kewajiban autentikasi terhadap ijazah asli calon pejabat publik. Karena hanya mewajibkan menyerahkan fotokopi ijazah yang dilegalisir dan menyatakan KPU dapat melakukan klarifikasi apabila diperlukan sehingga bersifat diskresi opsional. Oke, apalagi? Bahwa keberlakuan norma-norma tersebut telah menimbulkan pelanggaran terhadap 4 pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pasal 27 ayat 1 tentang kesetaraan di hadapan hukum, pasal 28C ayat 1 tentang hak mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan, pasal 28D ayat 1 tentang hak atas kepastian hukum yang adil, dan 4 pasal 24F tentang hak memperoleh informasi yang benar. Oke. Lanjut, alasan-alasan permohonan. Kenapa norma-norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Silakan. Silakan, kuasa hukum mau menambahkan? Ya. Saya lanjut Yang Mulia. Ya. Bahwa pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya. Oke, itunya sudah, sekarang alasannya. Oke, alasannya nih, alasan pertentangannya apa itu? Di mana? Ini pasal 28 sudah semua, pasal 28F. Kalau begitu langsung ke petitum. Ya. Silakan. Izin Yang Mulia. Ya, silakan. Untuk petitum ya. Ya. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta, bukti dan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam bab 1 sampai dengan bab 5, pemohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadili permohonan aquo serta menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa syarat berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat harus dibuktikan melalui ijazah yang telah diautentikasi terhadap ijazah asli oleh lembaga pendidikan penerbit atau
ahli dokumen forensik yang berwenang. Yang ketiga, menyatakan bahwa pasal 18 ayat 1 huruf M dan pasal 19 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai bahwa Komisi Pemilihan Umum hanya dapat melakukan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen pencalonan apabila diperlukan atau bersifat opsional. Kemudian yang keempat, menyatakan bahwa pasal 9 ayat 1 huruf M dan pasal 17 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2010 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kabupaten Kota tidak wajib melakukan autentikasi atau klarifikasi faktual terhadap ijazah asli calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan yang kelima, menyatakan bahwa pasal 169 huruf R Undang-Undang nomor 7 2017 junto Undang-Undang nomor 7 tahun 2023, pasal 18 ayat 1 huruf M dan pasal 19 ayat 2 PKPU 19 2023 junto PKPU 2023 serta pasal 9 ayat 1 huruf M dan pasal 17 ayat 2 PKPU 13 2010 seluruhnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Komisi Pemilihan Umum wajib melakukan autentikasi dan klarifikasi faktual terhadap ijazah asli calon pejabat publik presiden, wakil presiden, kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Keenam, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyesuaikan seluruh peraturan teknis penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah agar memuat ketentuan yang mewajibkan autentikasi ijazah asli calon pejabat publik dengan melibatkan lembaga pendidikan, penerbit atau ahli dokumen forensik yang berwenang, serta mendokumentasikan hasil autentikasi tersebut dalam berita acara resmi sebagai arsip substantif negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. 7. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk memuat putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia agar menjadi pedoman hukum bagi penyelenggara pemilu, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas dalam menjamin keaslian dokumen pendidikan pejabat publik. Kedelapan, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya Mahkamah menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono dengan tetap menjamin pemenuhan hak konstitusional pemohon dan masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang benar dan autentik sesuai dengan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Demikian petitumnya yang mulia. Cukup ya. Ini sebelum mengajukan permohonan pernah baca peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 enggak? Tahun 2025. Pernah yang mulia. Oke. Pernah dibaca ya? Ya. Nah, tapi enggak tercermin kan di sini nih. Nanti yang harus diperbaiki salah satunya ya. Jadi dibaca urutan-urutannya itu apa dan segala macam.